sudah lama tidak muncul di layar televisi. Pemain sinetron ganteng-ganteng serigala belakangan ini dikabarkan mengidap obsessive compulsive disorder atau OCD. Ia mengaku saat ini sedang berjuang melawan penyakit tersebut yang sudah berlangsung 2 tahun. Hal ini membuatnya sulit untuk fokus dan akhirnya membatalkan proyek yang seharusnya ia jalani. Dia juga merasa terus berpikir secara berulang lantaran sulit mengikuti pikirannya. Lantas apa itu penyakit OCD? Sebelum itu klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari YouTube Poppy Amalia Channel. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah kondisi psikologis dengan gangguan kronis yang umum yang berlangsung lama. Ini merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pikiran terus-menerus atau obsesi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Obsesif ditandai dengan munculnya pikiran cemas, gagasan atau ide atau dorongan yang muncul terus-menerus dan tidak terkontrol. Penderita OCD kerap mengalami hambatan dalam beraktivitas sehari-hari. Penyakit ini dapat terjadi pada wanita, laki-laki, maupun anak-anak sekalipun. Sejumlah orang mungkin mengalami gejala awal dan akan berkelanjutan hingga melewati masa pubertas menuju dewasa. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab pasti dari OCD. Namun ada sejumlah faktor yang mungkin berperan termasuk riwayat keluarga, gangguan saraf pada otak, pengalaman pribadi di masa lalu, kepribadian dalam diri. Seseorang yang mengalami depresi atau kecemasan berlebih juga berisiko terkena gangguan mental ini. Berikut ini beberapa gejala-gejala penyakit OCD. 1. Sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas tertentu sangatlah wajar. Namun, apabila sedikit-sedikit selalu mencuci tangan, hanya karena ketakutan akan kuman yang menempel di kulit, ini bisa jadi tanda penyakit obsessive compulsive disorder. 2. Miliki obsesi bersih-bersih. Tanda seseorang menderita penyakit OCD yang umum adalah terobsesi untuk bersih-bersih. Hal ini untuk selalu membersihkan setiap jengkal area yang biasa ia gunakan. Bukan hanya rumah, tapi bisa juga seperti meja kantor, mobil, dan lainnya. Biasanya mereka bisa berjam-jam melakukan kegiatan bersih-bersih hanya untuk memastikan setiap sudut sudah bersih dan bebas kuman. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan berjam-jam setiap harinya tidak selalu dapat dikaitkan dengan OCD. Namun jika memiliki ketakutan dan kecemasan untuk tidak melakukan bersih-bersih seperti yang biasa dilakukan, itu baru salah satu tanda OCD. 3. Sering mengecek ulang segala sesuatu. Double checking pekerjaan itu baik, tapi jika dapat mengecek ulang sesuatu hingga lebih dari 5 kali, segera periksakan ke psikiater. Penderita OCD cenderung memaksakan dirinya untuk mengecek ulang segala sesuatu hanya karena perasaan takut dan cemas. Bukan ketakutan akan kebakaran atau lupa mematikan, tapi hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Adapun, ia melakukan ini karena merasa ada yang kurang jika tidak melakukan hal itu setiap harinya. 4. Selalu berhitung. Ada juga tipe OCD yang selalu menghitung saat sedang melakukan sesuatu. Seperti misalnya berhitung saat sedang menaiki tangga atau saat berjalan ke parkiran mobil. Menurut mereka hal ini harus dilakukan supaya tetap merasa aman. Ada contoh lain, misalnya seseorang yang menderita OCD memiliki keyakinan bahwa angka 7 itu baik. Ia selalu merasa dia akan tersakiti atau orang lain akan terluka jika ia tidak mengambil 7 langkah dalam melakukan apapun. 5. Terorganisir sangat sempurna. Tanda penyakit OCD selanjutnya adalah memiliki kemampuan mengorganisir sesuatu dalam level yang sangat sempurna. Orang dengan sifat ini terobsesi dengan urutan dan kesimetrisan. Mereka selalu menyusun sesuatu hingga ia merasa sudah sempurna, terlihat baik, simetris, dan jumlahnya sesuai untuk barang. Terkadang penderita OCD merasa kerapihan dan kebersihan saja tidak cukup. Segala sesuatunya harus diletakkan secara simetris dengan jumlah yang sesuai, diurutkan dari kecil ke besar, rendah ke tinggi, atau sebaliknya.
Diketahui kebiasaan ini dilakukan untuk memuaskan rasa khawatir berlebihannya. 6. Takut tersakiti atau disakiti. Setiap orang pasti pernah terpikir akan kemungkinan terkena musibah, kecelakaan, atau hal buruk lainnya. Namun, penderita OCD memiliki pemikiran itu hampir setiap saat dan sulit menekan pikiran tersebut. Semakin mereka berusaha menghilangkan pemikiran itu, semakin besar ketakutan yang dihadapinya. Beberapa ketakutan itu diantaranya menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, ragu mengatakan sesuatu yang salah dan bikin orang lain tersinggung, imajinasi yang terbentuk, mengambil barang milik orang lain. Karena hal itu, orang dengan gangguan ini melakukan sesuatu dengan penuh kesempurnaan. 7. Sering menanyakan sesuatu berulang kali. Tanda yang sering dialami penderita penyakit OCD adalah sering menanyakan hal yang sama berulang kali untuk mengurangi kekhawatiran dalam diri. Sebagai contoh, seorang OCD mengundang temannya ke rumah, ia bisa menanyakan, apakah rumahku sudah bersih berulang kali pada temannya. Hal ini mereka lakukan karena ketakutan yang besar akan kebersihan rumahnya. Tapi terkadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berulang kali juga bisa menjadi strategi untuk menghindari perilaku kompulsif yang dialami. 8. Membenci penampilan sendiri. Orang yang menderita OCD biasanya memiliki rasa tidak suka pada salah satu bagian tubuhnya atau keseluruhan penampilannya. Mereka dapat berkaca selama berjam-jam hanya untuk memperhatikan bagian tubuh yang tidak disukai. Bahkan ada juga yang sampai menghindari orang lain karena merasa dirinya tidak layak. 9. Berbicara dan bergumam sendiri. Tanda lain dari penyakit OCD adalah sering berbicara sendiri atau bergumam. Diam-diam mengulangi doa, kata atau sebuah kalimat menjadi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Biasanya hal ini untuk menambah rasa kepercayaan diri mereka akan sesuatu. Dengan melafalkan kalimat berulang-ulang membuat adanya kekuatan dari dalam diri. Memiliki salah satu dari beberapa tanda penyakit OCD di atas belum tentu membuktikan menderita gangguan tersebut. Namun, jika tanda-tanda tersebut semakin parah dan membuat merasa stres atau tertekan, sebaiknya langsung konsultasikan pada psikolog. Hal ini agar mendapatkan solusi terbaik. Ingat, jangan mendiagnosis diri sendiri. Hubungi layanan konseling kami di Instagram @poppypsikolog. Itu sedikit penjelasan tentang OCD. Akhir kata, jangan lupa like and subscriber. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu, segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya
kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri, kami ada.